Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sampurasun kepada seluruh netizen Tapak Tilas Leluhur. Pada malam ini, tepatnya malam Sabtu, saya berada di Kampung Bunder, Desa Bunder, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Tepatnya di tempat pemakaman umum Bunder. Ya, malam ini saya mohon izin kepada warga setempat, kepada masyarakat setempat, kepada tokoh masyarakat setempat, kepada pemerintahan setempat, mohon izin untuk berziarah. Ada makam keramat batu yang terkenal dengan Abah Rasa atau Abah Haji Rasa. Namun sebelumnya, nanti di dalam itu tim kita, yaitu tim spiritual Ki Bayu, jangan lupa dukung terus channel Tapak Tilas Leluhur dengan cara like, subscribe, komen, and share kepada semua rekan, semua saudara, biar ada manfaatnya dengan video-video yang kami upload sebagai edukasi dan pelajaran tentang syariat Islam, baik itu sejarah, mitos, mistis, misteri, ilmu, dan legenda yang berkembang di masyarakat Indonesia. Mari kita masuk ke dalam, pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahlal kubur wa ana insyaallah bikumulahikum. Al-Fatihah. Baik pemirsa, ini ada tempat berwudu, ya. Tempat berwudu, kalau kita berjalan berwudu dulu pemirsa. Mari saya akan berwudu sebentar karena kita mau ziarah. Baik pemirsa, saya sudah selesai berwudu dan sudah selesai berdoa setelah membaca wudu, karena kita mau masuk ke tempat pemakaman umum dan ke keramat batu Abah Haji Rasa. Ini sangat menarik karena di sini ada perkataan Abah Haji Rasa. Sebelum kita ke keramat, kita lihat cek
di area keramat ini, yaitu pemakaman umum. Ini dilihat ada makam semua ya, ini makam-makam semuanya. Ini areanya walaupun di kota Tangerang, ini perbukitan, tanahnya ada bukit, seperti bukit. Konon kalau menurut keterangan, kalau wilayah itu perbukitan, tanahnya bukit, itu ada suatu kesepuhan ataupun suatu tokoh agama yang menyebarkan agama pada masa melawan penjajah, baik itu penjajahan kemerdekaan ataupun penjajahan di zaman kerajaan. Karena pemirsa, negara Indonesia ini sangat kaya dengan orang-orang yang mempunyai kesaktian atau kelebihan, baik itu yang dari pihak para raja ya, dari mulai Majapahit, Mataram, Pajajaran, semuanya orang-orang sakti. Kenapa mereka itu menjadi orang sakti? Karena mereka dijajah oleh kerajaan-kerajaan dari luar sana, dari luar negeri Hindia dan negeri Nusantara ini. Sehingga dengan rasa pedih, rasa terjajahnya ini, mereka itu menjadikan dirinya itu sebagai petapa-petapa, ingin memiliki kesaktian atau kelebihan sehingga bisa mengalahkan penjajah. Ya, sama dengan pada waktu penjajahan Belanda, banyak pahlawan-pahlawan kita, para alim ulama, para suhada, para solihin, sekian tahun lamanya, 350 tahun atau 3,5 abad, dijajah oleh Inggris, oleh Belanda, oleh Portugis. Karena dia dalam keadaan susah, akhirnya dia bertapa dengan cara berpuasa, dengan cara bersemedi, ingin merdeka. Nah, inilah kenapa di Indonesia itu banyak sekali keramat-keramat, orang-orang sakti, kibuyut-buyut sakti yang menjadi seorang pejuang dalam memerdekakan tanah airnya. Itu yang patut kita kenang, yang patut kita kenang selamanya, dan patut kita heningkan cipta kepada mereka pahlawan-pahlawan yang telah gugur dan mengorbankan jiwa dan raga, darah sampai dadah titik penghabisan memperjuangkan negeri Indonesia ini. Makanya mohon maaf pemirsa, kita jangan selalu lupa akan sejarah, karena pejuang itu ada dari kalangan rakyat, ada dari kalangan bangsawan, ada dari kalangan ulama, ada dari kalangan semuanya. Itu semua mereka itu pejuang, jangan dibeda-bedakan. Semua mereka itu memperjuangkan negeri dan negara serta rakyat Indonesia biar merdeka. Mari kita telusuri makam keramat Batu Abah Haji Rasa. Yuk kita eksplor sekelilingnya. Pemirsa, kita ikuti. Ini pemakaman pemirsa, pemakaman baru kayaknya ini. Banyak juga ini pemakaman umum. Semoga mereka mendapatkan nikmat kubur dan syafaat dari Rasulullah. Baik pemirsa, ada yang sangat menarik, ada pohon-pohon besar ini, tapi auranya adem ya, sangat adem, tidak sama sekali, tidak ada aura-aura yang negatif ya, masih sangat adem. Walaupun di sini banyak makam-makam ya, makam-makam umum yang baru ya. Nah, ini di sini nih. Wah, ini sangat kenceng Pak pemirsa, sampai merinding bulu kuduk tuh. Coba kita rasakan. Kenapa? Karena jam segini, hampir jam 12 malam kita berjarak ke sini. Apa tujuannya? Biar kita mengingat bahwa kita itu nanti akan kembali ke sini ya. Akan kembali, asal dari tanah kembali ke tanah. Jadi tujuan daripada berziarah itu adalah zikrul maut, mengingat akan kematian pemirsa. Ya, kita doakan ya ahlil kubur wa ana insyaallah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya pemirsa, ke sini Pak. Pemirsa.
Baik pemirsa, ini lihat pemakaman umum ya. Pemakaman umum berada di Kampung Bunder. Nah, ini pertengahan, samping kiri kanan udah kawasan industri, tapi masih ada bukit, alhamdulillah. Ini baik pemirsa, ini ada pohon beringin pemirsa. Pohon beringin yang cukup besar juga, walaupun usianya belum lama, ya sekitar 20 atau 30 tahun. Konon pohon beringin itu adalah ciri bagi orang tua atau sesepuh, menandakan bahwa di sini ini ada pemakaman kasepuhan ataupun ada seseorang yang dikeramatkan. Ini lihat, auranya nggak begitu ini ya, kita jangan coba ke sana karena cuacanya hujan, takut ada yang di bawah tanah ya. Baik, kita kembali, kita menuju. Lihat pemirsa, di sana sudah terlihat pemirsa. Nah, sudah terlihat makam keramat batu, dan di sana Ki Bayu sedang mencoba membersihkan. Yuk kita ke sana pemirsa, yuk. Cukup lumayan ini pemirsa, pemakaman umum di tengah-tengah pemakaman umum ini ya. Pas, hati-hati, jalannya juga becek, lalu musim hujan. Tinggi-tinggi, besar-besar makamnya. Baik pemirsa, ini kita sudah terlihat makam keramat batu ya, makam Abah Haji Rasa. Kita akan mencoba jarah. Setelah jarah kita mohon petunjuk kepada Allah dengan cara berjarah. Kemudian dalam keterangan Kangjeng Nabi bahwa dulu Kangjeng Nabi pernah melarang jarah kepada umatnya, kepada para sahabatnya di Mekah. Tapi setelah dia hijrah ke Madinah, maka itu diperbolehkan. Dalam arti di sini ada hadisnya, kuntu nahaitukum ang ziaratul qabri ala pajuruha. Aku dulu pernah melarang berjarah ke makam-makam orang tua kamu, sepupu kamu, kibuyut kamu, tokoh masyarakat kamu. Karena apa? Akidahnya belum kuat. Tapi setelah hijrah ke Madinah, Rasul memerintahkan silakan kamu berjarah ke makam ibu bapamu, kakek nenek, buyut semuanya. Karena mereka itulah yang menjadi wasilah adanya kamu. Nah, di sini dalam beberapa keterangan para alim ulama, kalau kita berjarah itu harus jelas. Satu, berjarah kepada ibu dan bapak. Kedua, berjarah kepada aki atau kakek. Kemudian kepada uyut dan buyut. Nah, itu semuanya kita harus jelas. Nah, di sini ada yang dianggap kasepuhan yang namanya Abah Rasa, dan di situ pun ada yang namanya keramat batu. Mohon maaf pemirsa, nanti kita akan berjarah. Nah, mari, di sana kita sudah ditunggu sama Ki Bayu dan Ki Joyo. Yuk, mari. Fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma inna nasta'inuka bi'ilmika ya Allah, wa nastaghfiruka bi qudratika ya Allah, wa nas'aluka bi fadlika al-azim wa bi kadika aydihim fa innaka tadbiru wa la tudbiru wa ta'lamu wa la ta'lamu wa anta a'lamu bil-ghuyub. Baik dunyati wa la jati wa la jana Sumailah di kodailah jadi luyul jasadi kamsani sekeluarga. Sumailah luyul jasadi kamsani sekeluarga.
biqadril hajati salihati wa bi tariqil manfaati wa dunya bi syafaati Rasulillah bi karamati jamil anbiya sallallahu alaihi wa bi du'ail mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa bil maunati sahibul mauna fi hajat maka Ghafararahu ghafararaha wa ja'alahu kuburahu wa kuburaha wa kuburahum wa kuburahuna raudatun min riyadil jannah sayulillahi lahum sirahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum ya bina dan qaumina waalaikumsalam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru masmihi syai'un bil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Al-Fatihatu hadiyatun ila Dhul Qadir. Habibina wa sabina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa alihi wa dzurriyyatihi wa alihi wa masyai'illahi lahum sirrahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sumaila Abdullah Sidin Sidin Abu Bakar Umar Utsman wa Ali Karramallahu wa baqiyati sahabati ajmain minal muhajirin wal ansar wa sayyidina Hasan wa Husain wa Fatimah Zahra wa hujatul kubra wa izzatu ridwana saluka karamah wal barakah wal maghfirah bi syafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sayyidina lahum sirahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sumaila hadzati jami'u malaikatil muqarrabin wa rahim wa jasadin wa ilahin khususan ila lati malaikat Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ajrail wa malaikat Munkar Nabil wa bidatin malik ridwan nas'alukal maghfirah wal barakah bi syafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syaulillahi lam sirahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sumaila roti jami'u awliya wal ulama fi qulub jamaah sunan warisan wa bi khususkan tinggi tunggal jadi sadari dia semua warikatul jawab wa ila hadzati ya rasulullah wa ila hadzati salawatana wa ila hadzati wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa dzurriyyatihi wa dzurriyyatihi wa bisyaulillahi lahum sirahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Summa ila hadrati aladi jamil awliyai wal ulamai bil ulaman dan khususan ila hadrati kang jam surat maulana sunatan wa ila hadrati senawi dan arah wa ila hadrati ibn sunni kang wa ila hadrati asmi jadi wa ila hadrati Allah bi kusinan wa ila hadrati asmi wa ila hadrati walali wa ahli silsilati ila yaumidin syaudillahi lahum silahum al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum ya bin Adam wa bin Asal min hawa walikum hitam wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya sahibul mauna. Wala alihi wa sahbihi wa ajwaji wa ali silsilatihi wa ila hadrati khususan ahli hubul fi hajar qaryati kampung Budar wa faralahu wa faralaha wa ja'alahu wa ja'ala kuburahu wa kuburaha wa kuburahum wa kuburahum naudatun min riyadil jannah bi syafati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam syaulillahi kahum silahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif-Lam-Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man alladhi yasma'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna
بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله عبد الذكر فلمن لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم kalimatul haq walayana ya walayana mut walayana basuri wa madina ya rahmat rahimin inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi
Sayyidina wa maulana Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina sahabi sayyidina Rasulillah ajmain. Amin amin ya rabbal alamin hamdan wa bi ni'mat wa yuqabil majidah ya rabbana lakal hamdu kama yang bagi di jalanika wajib sultani. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fil lahu warhamhum wa bi wa'anhum. Allahumma la tujrina Allahumma la ta'tina ba'dahu wa fil lahu wa lahum lil ladina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma sajjaba wa ma qara'nahu minal qur'anil azim wa ma halalnahu wa ma salainahu wa ma sabahnahu wa silatana diyatan ila bibina wa sabina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi jamil anbiya'i wal mursalin wa sahabati wa suhada'i wal ulama'il amilin khususan ila hadrati sayyidul maula fi ajal makan abadi rasa bisafati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al kuburahu wa kuburaha wa kuburahu wa kuburahu narodatun min riyadil jannah wa la tajal kuburahu wa kuburaha wa kuburahu wa kuburahu nahratan min hubratin nira. Allahumma anjir rahmatan wa maghfiratan ala ahli kubur fi haja qaryati kampung Bundar bisafati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati jamil awliya khususan karamat Tuhan Syekh Qadir Jailani wa bi du'ail mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan bil jasadi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma afin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa la fa'inna bisa bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Biridaillahi bi syafati rasulillahi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanaka ya salam walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan ya Ki Bayu, Pak Joyo ya, Ki Buyut atau Abah Haji Rasa ini diterima iman Islamnya, diampura dosanya, dikasih di alam kuburnya itu nikmat kubur berkat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai generasi penerus mendoakan kepada beliau karena beliau ini salah satu tokoh masyarakat kesepuan di sini. Ya, di Bundar, Kampung Bundar, Desa Bundar ya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Jadi beliaulah menurut warga di sini, masyarakat di sini, kesepuan di sini yang menemukan keramat batu ini ya. Nah, gitu ya, menemukan keramat batu. Terima kasih Ki Bayu, Pak Joyo. Kita setelah selesai sejarah, mari kita bincang-bincang. Ya. Baik pemirsa, alhamdulillah kita sudah berziarah di makam kerabat batu Abah Haji Rasa. Ya, kita akan sedikit berbincang-bincang dengan tim spiritual dari Tapak Tilas Leluhur, yaitu Ki Bayu. Ya, awalnya kita mau memakai mediasi
Mbah Joyo. Nah, mohon maaf pemirsa karena Mbah Joyonya ada keperluan mendadak, jadi kita coba menelusuri nih Ki Bayu, menelusuri karena yang berkembang di masyarakat Bunder ini makam di sini tuh ada yang menanyakan petilasan, ada yang menyatakan pendapat keramat. Nah ini kita coba berbincang dengan Ki Bayu. Secara Ki Bayu sudah izin ke sana ya, sudah bertanya sekelumit tentang ini ya kan, pendapat daripada warga sini terutama Kasepuhan. Gimana coba pendapatnya Ki Bayu menurut Kasepuhan yang telah Ki Bayu kunjungi? Ya baik pemirsa, karena mungkin Kasepuhannya ada halangan juga karena terlalu malam nggak bisa hadir, tapi saya sudah berbincang, saya sudah menanyakan, saya sudah bersilaturahmi ke beliau, mangga silakan. Dan saya alhamdulillah sudah mengorek keterangan bahwa untuk patilasan di sini, alhamdulillah saya dapat informasi dari beliau sedikit keterangan ya, akan saya bongkar dengan tim bahwa di sini itu apakah patilasan atau makom gitu ya. Baik, nanti saya telusuri dengan saya kemampuan saya insya Allah akan membuka rahasia ini supaya di kalangan masyarakat tidak terjadi ketimpangan ya, simpang siur gitu. Takutnya kan salah jalan, apakah ini makom, apakah ini petilasan atau itu keramat. Jadi nanti saya berkomunikasi. Ya itu aja pesan. Berarti baik pemirsa, Ki Bayu juga sudah menanyakan ke salah satu Kasepuhan yang ada di sini. Ada siapa namanya? Lupa Pak Ki Bayu. Nah, berarti tetap masih ada simpang siur antara ini makom atau dengan patilasan. Nah, baik pemirsa, kita coba dengan Ki Bayu sebagai tim spiritual daripada tapak tilas leluhur akan berkomunikasi dengan Kasepuhan ataupun Hadam ya, ataupun apa yang ada di sini. Ya Ki Bayu ya. Ya, bagaimana Ki Bayu, apa mau sendiri atau gimana? Silakan. Saya mau sendiri dulu, ya. Tinggalkan saya sendiri. Ya. Insyaallah ntar saya panggil kalau udah ini ya, Ustaz ya. Ya. Baik, pemirsa terima kasih ya Ki Bayu Ya, sudah ikhlas ridho, sudah mau mencoba berkomunikasi dengan makhluk, dengan gaib di sini, baik itu Kasepuhannya ataupun apa, biar terungkap ya. Ya, dengan permintaan seperti itu Ki Bayu, saya mohon izin nih untuk meninggalkan Ki Bayu ya. Oke, siap.
Baik pemirsa, tadi saya sudah dipanggil sama tim spiritual apabila seluruh yaitu Ki Bayu. Tadi Ki Bayu sudah mencoba komunikasi dengan gaib di sini secara batin ya, batin dan batin ya kan, untuk mengungkap tentang makam keramat batu Abah Haji Rasa. Boleh diceritakan Ki Bayu tentang hasil komunikasi secara batin Ki Bayu dengan ini ya, menurut sepengetahuan batin Ki Bayu ya. Ya silakan Ki Bayu coba. Ya, monggo saja. Ya. Maaf. Baik pemirsa, yang saya tadi telusuri dan saya berkomunikasi secara batin, secara yang saya tahu tadi ada gambaran bahwa di sini itu, mohon maaf, ini ada patilasan disebut keramat batu. Memang betul Pak Ustaz. Ada batu ya. Ada batu. Ini batunya salah satu peninggalannya ya. Secara johir ini batunya sebegini, tapi secara ini batunya besar, semacam batu seperti meja. Meja Memang seperti meja. dulunya itu tempat berkumpul atau musyawarah di sini. Gitu. Karena yang ngumpulnya itu orang-orang yang luar biasa, orang seperti yang bisa disebut kesepuhan, atau orang tua atau wali. Di sini dulunya tempat musyawarah, jadi makanya mengandung suatu energi positif yang luar biasa. Karena di sini batunya juga batu besar seperti mungkin biok kali kalau ya. Makanya ini udaranya adem dulu gitu. Saya rasakan ini adem banget. Nggak ada udah negatif. Nggak ada, ini adem. Saya rasakan ini dari tadi luar biasa. Iya. Beda dengan tadi kita datang saja. Iya betul. Begitu pas kita datang ke sini, suasananya langsung berubah, langsung adem banget. Nah itu makanya ini mejanya itu bundar, sebenarnya besar ini. Secara yang saya lihat. Makanya ada sangkutannya nih Pak Ustaz dengan kampung ini, desa, kampung bundar gitu. Sebenarnya nih di sini kenapa disebut keramat batu? Memang ya itu tadi. Jadi meja batu, bukunya batu. Tapi batu itu karena sudah sering dikumpulkan orang-orang yang punya karomah, jadi mengandung karomah juga Pak Ustaz. Dan batunya itu yang saya rasakan atau ya saya secara batin ada 3 warna. 3 warna, yaitu biru, kuning, dan merah. Gitu. Jadi kemarin saya juga ngobrol dengan kesepuan yang di sini bahwa batu itu juga mengandung arti, Pak Ustaz. Mengandung isyarat. Ya, isyarat. Jadi ada makna-maknanya dari batu warna-warna itu. Seperti kalau ada kejadian misalkan membahayakan atau peringatan, itu warnanya kuning, Pak Ustaz. Jadi warna kuning. Warna kuning bersinar dia. Oke, hanya orang tertentu yang bisa melihat itu. Jadi dia ngasih isyarat bahasanya. Jadi hati-hati. Akan ada suatu musibah kejadian. Ya. Dan ada lagi nih yang merah yang kita ngerikan, Pak Ustaz. Ya, yang merah ya. Jadi kalau warnanya merah itu akan ada musibah. Musibah ya. Musibah yang kita tidak tahu lah. Iya. Tapi dengan sendirinya ngasih isyarat, ngasih tanda gitu. Tanda betul. Dan yang biru ya alhamdulillah itu udah tenang, sejuk ya. Isyarat, seperti ini sekarang nih. Iya. Kita kesini, alhamdulillah, dan suasana juga adem. Iya. Ya mungkin beliau senang kita kesini karena kita tujuannya baik, Pak Ustaz. Ya betul. Kalau nggak hati-hati, Pak Ustaz. Ya betul. Karena takutnya kan kita itu salah jalan. Yang tadinya dikira makom ternyata petilasan atau keramat gitu ya.
dan kita datang hanya ziarah mendoakan gitu ya. Dan alhamdulillah ini di Kampung Bundar ini ada namanya titipan dari para leluhur gitu ya. Jadi kenapa disebut batu di sini? Ini memberikan ciri, Iya, besar, betul, ciri atau bahasanya atau pancer. Jadi leluhur itu alhamdulillah ya, pada orang tua kita dulu, leluhur atau para wali telah menitipkan di suatu daerah atau titipannya seperti pusaka atau keris atau batu atau apa, itu sebenarnya itu sebagai ciri. Jadi untuk menguatkan daerah itu juga bersedia jaga. Kita harus bekerja sama kalau bisa dengan wilayah atau masyarakat dan desa atau Pemda untuk menjaga atau melestarikan ya, bahwa inilah ciri di daerah sini, sejarah di daerah Bundar atau di daerah lain pun sama Ustaz ya. Harus kita saling menjaga karena itu ada sejarah atau ya, karena sejarah itu harus kita lestarikan dan jaga juga Ustaz ya. Betul. Jangan sampai hilang ya Ustaz ya. Jangan sampai hilang, karena kalau hilang itu kita tidak ada bukti sejarah dan kita akan lupa. Dan tidak ada simbol sejarah untuk anak cucu kita. Kalaupun itu biasanya misalnya titipannya berbentuk pusaka, mungkin pusaka itu dia gunakan waktu berjuang, baik itu zaman kerajaan seperti tombak, keris, pedang, ya kan, yang dia jadikan sebagai agaman dalam melawan penjajah, baik penjajahan pada masa kerajaan ataupun pada kemerdekaan. Sehingga timbullah karena sudah merdeka, penjajahan sudah beres, ya kan, disimpan kembali sebagai ciri, sebagai penguat. Karena kalau pusaka ataupun senjata yang sudah menjadi pusaka dan orangnya itu mempunyai keimanan yang sangat tinggi, kemarifatan kepada Allah, itu bisa menjadikan suatu maunat. Nah, kalau maunat satu sama maunat dua di semuanya dikumpulkan, itu akan menjadi timbul karomah atau maunatul ujma. Maunatul ujma itu adalah mauna yang dimiliki atas kebersamaan yang cukup besar. Jadi dia hampir setingkat karomah. Maka kenapa di sini ada keramat batu itu disebutnya batu itu adalah menurut yang saya analisa ya di Bayu, dari hasil penelusuran di Bayu, kebatinan di Bayu, bahwa di sini memang ada sebuah batu besar berbentuk batu meja, dan itu mejanya bundar. Nah, meja bundar tersebut itu adalah tempat musyawarah, baik itu para kerajaan, ya kan, para syekh pada zaman raja, kemudian turun-temurun, kemudian setelah zaman kita yang terdekat kemerdekaan, itu para wali berpikir, bermusyawarah untuk mengatur strategi peperangan melawan penjajah. Karena apa? Semuanya yang namanya para wali, para raja, para jawara, para apa sama penjajah itu Pak Bayu dicari. Betul. Karena mereka ini menyamar dan diam di hutan-hutan. Dulu kan di sini masih hutan ya. Ini buktinya bukit. Nah, disitulah dia berkumpul, musyawarah, ada sebuah meja ataupun batu berbentuk meja itu dijadikan tempat musyawarah, ya kan, karena yang musyawarahnya ini orang-orang yang sangat tinggi, ya kan, keimanannya dan berjuang, sehingga saling berdoa, saling ibaratnya memohon petunjuk untuk memerdekakan atau berjuang melawan penjajah. Makanya disebutnya meja bundar atau kampung bundar. Baik pemirsa, ternyata kita mulai bisa sedikit terungkap dari awal nama kampung Bundar. Bundar itu adalah bulat, sebuah meja, sebuah batu meja, baik itu berbentuk giok ataupun bukan, wallahu alam. Yang jelas ini peninggalan sedikit sudah ada, seperti batu karang ya. Nah, batu karang itu kalau kita cirinya pemirsa, teguh pendirian, ya kan, teguh perjuangan untuk membela agama, bangsa dan negara dari negeri penjajahan, dari penjajah. Jadi ingin merdeka, sehingga mereka dalam batu bundar itu atau membuat suatu kesepakatan, suatu musyawarah, suatu keputusan yang bulat untuk mengatur strategi perang pemirsa.
Nah, karena yang bermusyawarahnya ini para wali, para alim ulama, para pejuang, para petinggi, orang-orang sakti dari mulai Buddha, Hindu, Islam, ya semuanya dari kaum biasa, kaum bangsawan, kaum raja, kaum ulama, kaum syekh, semuanya mengadakan sebuah musyawarah dengan keputusan yang bulat bahwa kita, negeri kita ini harus merdeka, bebas daripada penjajahan. Nah, setelah merdeka, setelah kita terima kemerdekaan, mereka berkumpul kembali, ya apa alat-alat yang dia pakai dari mulai tumbak, keris, golok, ya segala macam, bambu kuning, ya kan, senjata, semua yang dipakai oleh para kasepuhan kita untuk berjuang melawan penjajah dikumpulkan dan disimpan. Karena apa? Sudah merdeka. Tinggal kita mengurusi kemerdekaan. Itulah yang namanya kita harus jangan lupa akan sejarah perjuangan mereka. Makanya nama suatu tempat seperti Bunder itu memiliki makna. Bunder itu bulat. Kita harus bulatkan tekad, bulatkan pendapat untuk satu tekad, satu pendapat melawan penjajah. Betul nggak tuh Bayu ya? Betul. Nah, mungkin pemirsa ini sementara hasil daripada penelusuran batin Ki Bayu sebagai spiritual tim Tapak Tilas, ya seperti itu pemirsa. Mohon maaf apabila ada beberapa versi yang tidak sependapat dengan versi kita. Mohon maaf dan mohon maklum karena kita coba menelusuri secara kebatinan, ya. Gitu. Jadi intinya kita satu, jangan lupa kepada para pejuang kita dari berbagai golongan, dari golongan rakyat biasa, dari golongan bangsawan, dari golongan priai, dari golongan abangan. Mereka itu semua orang-orang tua kita, para pejuang kita yang telah mengorbankan jiwa, raga, darah sampai titik darah penghabisan untuk merdekakan negara Indonesia buat anak cucunya. Makanya kita seharusnya anak cucu generasi kita semuanya harus berziarah kepada orang tua, kakek, ya kan, para buyut dimanapun berada. Kenapa? Karena mereka kalau lagi berjuang itu meninggalnya nggak tahu. Lagi musyawarah ditembak, ya kan, diserang, ya kan, terus kemudian dia meninggal di situ. Nah, timbullah karena saking banyaknya pejuang orang yang mati syahid, maka tempat ini menjadi suatu tempat karomah, berasal daripada orang-orang yang beriman yang berjuang membela tanah air. Karena katakan Nabi, hubbul waton minal iman, cinta tanah air, membela tanah air itu adalah sebagian daripada iman. Makanya tempat ini, kasepuhan di sini, yang dimakamkan di sini, yang wafat di sini, baik yang diketahui ataupun tidak diketahui pada waktu masa zaman penjajah, itu adalah semua mereka pejuang dan bermakna. Mudah-mudahan kita doakan makunat beliau, perjuangan beliau diterima oleh Allah, ya kan, dibalas oleh Allah dengan diberikan nikmat kubur. Demikian pemirsa, ya, dari tim Tapak Tilas Leluhur. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi mohon maaf, versi makam Keramat Batu Abah Haji Rasa di sini versi Tapak Tilas Leluhur adalah sebuah petilasan meja bundar, petilasan suatu tempat berkumpulnya musyawarah para kasepuhan, para wali, para bangsawan untuk membuat suatu kesepakatan, kemufakatan dalam melawan penjajah Belanda. Kita doakan semoga beliau yang wafat semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ki Bayu ya. Kita mohon pamit kepada pemirsa. Sekali lagi mohon maaf apabila ada pendapat yang berbeda. Ini adalah versi penelusuran Tapak Tilas Leluhur. Intinya tetap kita satu pendapat,
satu keyakinan yang namanya para pejuang terdahulu harus kita ingat dan harus kita kenang dengan cara kita menjarahi makomnya, menjarahi petilasannya untuk mengingat jasa beliau dengan mendoakan beliau. Mari kita doakan Ki Abah Haji Rasa dan keramat Batu serta semua yang ada di sini, roh kami roh mukminin mendapat syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ala hadinya wa ala kulli niyati sholihah ila hadrati kullum al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Subhanaka ya salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.